Selamat pagi Oke, semuanya. halo Cassandra. Selamat Hai pagi. pagi Luar biasa ya kita Cia, luar biasa ya. ya. Nah, Iya, semuanya juga udah tadi dari Winner keren banget ya Cia, fondasinya pakai keren hati, banget. Dari tapi tadi dengan saya pelabuhan udah hati dengerin ya. kita. Winner luar biasa. Oke. Nah, supaya biar lebih semangat, supaya juga habis acara ini besoknya udah nggak tahan untuk lihat prospek nih dari teman-teman semuanya yang udah hadir di sini. Kita udah nggak sabar untuk mendengarkan presentasi dari Cia untuk tips-tipsnya. Teman-teman, segera saja kita sambut yang sangat luar biasa, sahabat saya, teman saya, leader yang luar biasa, Cassandra Farel. Thank you, Nas. Selamat pagi teman-teman dari berbagai kota di Indonesia. Luar biasa. Kita bisa bertemu hari ini di Zoom ya. Saya merasa ini cara kerja yang luar biasa banget. Kalau enggak, kita bagaimana bisa bertemu dengan teman-teman yang dari Medan, dari Surabaya, dari Bali, dan lain-lain sebagainya ya. Biasanya kita harus terbang dulu gitu kan, ataupun saya yang terbang ke sana. Aduh, saya paling sebel kalau disuruh speaker di luar kota ya, harus nginep. Nah, ini adalah cara yang luar biasa saya bisa bertemu dengan teman-teman semua hari ini. Oke, hari ini saya akan sharing dan saya selalu diminta ya oleh siapapun yang sharing, aduh tolong dong sharing mengenai cara presentasi, skillnya bagaimana, ya cara ngomong ke klien seperti apa gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman itu selalu mintanya apa? Skill, betul ya, skill. Skill yang teman-teman harapkan. Tapi menjadi pertanyaan hari ini adalah, apakah skill itu benar-benar sesuatu yang paling mendasar yang teman-teman harus miliki? By the way, teman-teman, mereka bisa tulis di chat nggak sih? Sebenarnya saya kalau misalnya kita via Zoom begini kan kelihatannya kita lagi ngomong sendiri terus nggak ada yang tanggepin gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa nulis di chat nggak? Jadi biar saya juga bisa lihat. Jadi kita interaktif gitu. Bisa nggak, Nas? Halo, Nas. Bisa Bu, bisa Bu. Oke, bisa ya. Jadi teman-teman yang teman-teman harapkan dari seorang Cassandra Farel itu apa? Apakah skill, cara presentasi? Ayo, tanggapannya. Kok nggak muncul? Coba saya lihat. Nggak muncul ya? Kok kayaknya nggak ada tanggapan. Oh ya, Teman-teman ada. bisa Oke, tulis di chat ada. ya. Skill presentasi. Cara presentasi. Semuanya ya. Oke, rata-rata orang itu selalu maunya cara presentasi. Tapi hari ini teman-teman saya mau bahas ada dua hal yang lebih mendasar daripada sebuah skill ya. Tapi hari ini saya tetap akan bahas skill juga. Jadi hari ini saya akan bahas 3 hal ya. Jadi apa dua hal yang lain itu menurut saya itu adalah basic yang teman-teman perlu miliki ya. Jadi nomor satu adalah ini. Sebelum saya masuk ke yang poin nomor 1, saya kepengen nanya kepada teman-teman, kenapa sih teman-teman mau join jadi agen asuransi? Agen asuransi itu nggak keren loh. Agen asuransi itu banyak dijauhin oleh orang. Itu profesi yang kayaknya kita kalau misalnya uh, kalau di kumpul-kumpul keluarga, pas kita ditanya kita profesinya apa, kebanyakan seperti yang kata Winner tadi, kita jadi agent 007. Nggak mau ngaku, ya kan, bahwa kita itu adalah seorang agen asuransi. Karena agen asuransi itu biasanya tuh sebenarnya bukan menjadi pilihan. Tetapi kenapa kita tetap mau jadi seorang agen asuransi? Boleh tahu? Apa yang menarik menjadi seorang agen asuransi sehingga teman-teman mau menjadi seorang agen asuransi? Agen asuransi itu keren? Nggak keren menurut saya sih. Passive income. Oke, terus apa lagi? Bisa membantu orang, misi mulia, bantu orang dengan income. Oke, menolong orang. Oke, teman-teman, saya buka dulu bahan saya ya, sebentar ya. Saya buka bahan saya karena saya maunya bahan saya itu dari saya sendiri. Oke. Jadi teman-teman, kebanyakan dari kita itu kepengen punya kenapa kita join sebagai agen asuransi karena kita tertarik dengan income-nya, komisinya teman-teman ya. Komisinya gede banget, 100% kan. Nah, tetapi ya teman-teman dalam menjalankan bisnis ini, teman-teman harus ingat-ingat untuk mencoret yang namanya
core-nya ya. Jadi core-nya itu harus kita coret menjadi misi. Jadi teman-teman boleh tertarik bisnis ini karena komisinya, tetapi waktu menjalankannya itu menurut saya harus hilangkan core-nya. Di saat kita masih melihat komisi, kita di saat itu kepentingan klien itu akan menjadi nomor 2 ya. Nah, jadi saya mau cerita sedikit waktu saya jadi agent ya. Beruntungnya saya waktu menjalankan itu, saya selalu diingatkan, switch from komisi menjadi misi, switch from komisi menjadi misi. Setiap kali saya ketemu orang, saya pasti harus mikirin adalah kepentingan klien itu, ya. Nah, teman-teman, kalau kita punya misi satu ini, kita itu tidak akan cepat menyerah. Jadi waktu saya jadi agent, saya merasa seperti ini nih, teman-teman, ya. Ini, ya, saya cukup by the idea bahwa kita punya 3 pesaing ya. Pesaing kita adalah meninggal terlalu dini, hidup terlalu lama, dan sakit kritis. Tugas kita adalah datang sebelum si pesaing kita ini datang kepada uh, apa? Tugas kami adalah datang kepada Anda sebelum pesaing kami mendahului. Jadi teman-teman, saya merasa di luar sana nggak ada orang yang bangun tidur langsung kepikiran, oh saya mau beli asuransi. Itu jarang banget ya. Biasanya orang akan kepikiran beli asuransi pada saat didatangin salah satu dari 3 ini. Entah dia yang didatengin atau ada keluarganya atau temannya yang didatengin oleh sakit yang seperti resiko meninggal, hidup terlalu lama, dan sakit kritis ya. Kebanyakan udah melihat resiko itu baru mereka akan kepikiran beli asuransi. Nah, oleh sebab itu teman-teman saya nggak kepengen. Waktu saya jadi agent, saya langsung kepikiran, saya nggak kepengen bahwa keluarga saya, kakak saya, adik saya, teman baik saya, mereka itu baru sadar mau beli asuransi kalau didatangin oleh penyakit. Pada saat itu mereka udah terlambat untuk membeli asuransi, betul nggak? Ya kan? Nah, oleh sebab itu saya harus cepat-cepat datang kepada mereka supaya saya yang datang duluan. Urusan dia mau atau tidak, saya selalu tidak menjadi masalah buat saya, ya. Jadi itu mindset seperti itu yang membuat saya itu terus bergerak dan sehari bisa ketemu 4 orang. Karena saya berlomba dengan pesaing saya ini gitu. Saya harus cepat-cepat ya. Teman-teman, seperti yang saya bilang ya, saya pernah juga cerita bahwa misalnya nih, kalau misalnya ada saudara atau teman dekat saya, ada yang kena resiko kehidupan seperti meninggal atau apa gitu ya. Terus kitanya sebagai seorang agen asuransi, kita udah masuk ke dalam bisnis ini. Tapi kita tidak pernah cerita apapun kepada saudara kita itu. Nah, teman-teman merasa bersalah nggak? Berani nggak teman-teman, misalnya teman kita itu meninggalkan keluarga dia yang anak-anaknya masih kecil, berani nggak kita datang ke rumah duka? Kalau buat saya, kalau saya makin dipikir, saya itu semakin takut ya. Saya takut sekali kalau ada saudara saya yang didatengin oleh penyakit duluan ataupun resiko kehidupan ini, sementara saya belum pernah nawarin dia. Oleh sebab itu, saya tidak ada beban menjalankan bisnis ini. Saya tidak ada beban karena saya merasa saya tuh cuma ngabarin. Urusan dia mau itu bukan urusan kita lagi, ya. Jadi waktu di awal-awal bisnis saya menjalankan bisnis ini, saya sering kali juga saya bikin janji sama teman. Kalau misalnya teman deket kan kadang-kadang dia bilang gini, asuransi mah gue nggak suka lah, atau misalnya gue udah punya lah, atau apapun lah ya gitu ya. Nah, biasanya saya akan bilang begini waktu awal-awal saya di bisnis ini, saya bilang, oh ya nggak apa-apa, tapi tetap dengerin saya boleh ya. Nanti saya sampaikan produknya Prudential, urusan lu mau atau enggak itu udah bukan urusan saya lagi. Jadi yang penting saya sampaikan, habis itu nanti lu tolak gua aja kayak gitu ya. Jadi dulu saya sering kali melakukan seperti itu ya. Nah, teman-teman hal kedua yang teman-teman selain ada misi ya, teman-teman juga harus hal kedua yang teman-teman harus punya adalah belief ya. Belief kepada manfaat asuransi itu sendiri ya. Teman-teman harus yakin bahwa produk yang kita bawa ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap orang ya. Bahkan kalau kita baca sama-sama ya, yuk kita baca sama-sama ya. Kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Tetapi kenapa ada yang tetap mau menjamin jika hal tersebut terjadi? Nah, teman-teman coba deh direnungin dengan baik-baik. Meninggal sesuatu yang udah pasti, tapi masih ada loh yang mau menjamin kalau terjadi nanti dibayar. Nah, itulah asuransi, ya. Nah, teman-teman, lebih hebatnya lagi ya, kita menabung untuk dana darurat ya. Dana darurat itu bisa mencakup seperti kayak kita berobat
ya terjadi sakit kritis atau apa gitu ya. Nah, kita menabung untuk itu. Tetapi pada saat kejadian dana darurat ya, dana darurat itu langsung disediakan tanpa mengurangi apa yang kita tabung. Jadi apa yang kita tabung itu tetap ada. Nah, siapa yang membayar dana darurat tersebut? Nah, itulah asuransi ya. Jadi teman-teman coba bayangin kita misalnya nanti di presentasi saya pagar PPH teman-teman akan lihat ya. Yang kita tabung sama yang kita dapatkan itu jauh lebih besar yang kita dapatkan ya. Nah, terus tapi asuransi itu sesuatu yang unik. Asuransi itu harus kita beli pada saat kita belum butuh ya. Pada saat kita udah butuh, kita baru mau beli, itu udah nggak bisa. Nah, itulah asuransi ya. Jadi teman-teman bahkan kalau kita pikirkan dengan baik, asuransi itu adalah produk keuangan satu paling hebat yang pernah diciptakan di muka bumi ini, yang tidak ada produk substitutnya ya. Kalau investasi kan masih banyak tuh produk substitutnya. Seperti misalnya kalau kita mau invest ya, bisa invest di tanah, bisa invest di saham, bisa invest di emas gitu ya. Banyak sekali pilihan produk investasi. Tetapi produk keuangan satu ini, asuransi, itu tidak ada produk substitutnya. Gimana ada logikanya? Bisa aja kita baru bayar sebulan, 2 bulan premi, terus tiba-tiba terjadi resiko kehidupan, kena COVID, terus misalnya meninggal, itu langsung keluar misalnya bisa miliaran. Warren Buffett nggak bisa mengembangkan uang kita sedemikian hebatnya ya. Baru tabung berapa bulan bisa menjadi miliaran. Nah, itulah produk asuransi ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman itu udah bisa believe terhadap produk asuransi, itu ceritanya itu nggak ada beban ya, tanpa beban ya. Jadi saya ingat banget waktu saya awal-awal menjadi agent itu, oke saya stop sharing ya, itu share-nya ya. Jadi waktu awal-awal menjadi agen asuransi, saya itu begitu pedenya terhadap produk asuransi, karena mungkin juga karena saya sendiri juga udah menjadi nasabah, keluarga saya semua udah jadi nasabah, dan saya merasa itu penting ya. Jadi saya kalau ketemu orang, saya berani ngomong begini, saya bilang, asuransi itu suatu produk yang pasti dibeli oleh setiap orang dalam hidupnya, pasti ya. Kalau nggak beli sekarang, mungkin akan beli 2 tahun lagi, atau mungkin kalau 2 tahun lagi, suatu dalam hidup kamu pasti akan beli asuransi, saya bilang. Cuman kalau misalnya pasti beli, kita belinya nanti sama beli sekarang lebih untung mana? Lebih untung sekarang belinya kan, karena kan kalau makin lama kita beli makin mahal, usia kita udah bertambah. Jadi saking pedenya itu, kadang-kadang ya ada sebagian klien itu, omongan saya yang begitu pede, saya bilang, setiap orang pasti beli asuransi. Pasti saya bilang. Cuma kamu mungkin kepikiran, tapi suatu saat saya jamin kamu pasti akan kepikiran dan kamu beli. Nah, kalau mau nanti kenapa nggak belinya sekarang aja? Nah, teman-teman bisa nggak punya pede seperti itu ya. Jadi akhirnya klien kadang-kadang lihat saya begitu pede, mereka juga percaya dan akhirnya mereka, oh ya udah deh, daripada nanti juga gue beli, ya udahlah gue ambil aja sekarang kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus punya dua hal itu. Jadi harus ada belief terhadap produk dan juga harus ada misi ya teman-teman ya. Jadi jangan menempatkan kepentingan kita terhadap apapun yang kita lakukan terhadap klien kita ya. Kalau kita pikirnya itu adalah membantu orang doang, membantu orang membeli, itu jauh-jauh lebih ringan dan nggak berat bebannya ya. Oke. Nah, apabila teman-teman udah punya kedua ini ya, saya akan sharing bagaimana caranya, cara masuknya ya. Teman-teman, kalau misalnya kita jualan apapun teman-teman, nggak ada gunanya kita menceritakan hebatnya produk kita apabila kita tidak bisa menemukan apakah dia butuh atau tidak. Jadi hal pertama teman-teman harus temukan kira-kira prospek kita ini apa. Jangan misalnya dia udah kaya raya, kita cerita tentang kehidupan meninggal, kalau misalnya terjadi meninggal, nanti anaknya hidup sengsara dan lain sebagainya ya. Jangan seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu salahnya si klien itu apa. Nah, teman-teman kalau saya gambarkan ya, kalau kita ketemu 30 menit misalnya ya, 30 menit. Teman-teman itu 20 menit pertama itu harus ngobrol cari tahu tentang dia, kebutuhan dia apa kira-kira ya. Nah, kira-kira sisa 10 menit terakhir itu kita presentasi. Apabila dalam 20 menit pertama ini kita udah melakukan tugas kita dengan baik ya, udah cari tahu kira-kira kebutuhan klien apa, dia punya masalah apa, presentasinya itu pasti akan pas
dan akan mengena ke apa yang dibutuhkan oleh klien kita. Dan kalau saya sama suami saya Pak Edi, kita selalu presentasi dari dulu. Itu tidak pernah bikin ilustrasi itu yang satu ilustrasi komplit lengkap, ada jiwa, ada sakit kritis, ada hospital, ada kecelakaan, ada prayer, ada macam-macam, itu enggak pernah ya. Jadi kita selalu menjual produk itu ketengan, istilahnya ketengan ya satu-satu ya. Solusinya apa nih kalau dia perlunya hospital ya saya ke hospital. Live-nya 20 juta aja sama PPH seperti itu ya. Kalau misalnya dia butuhnya live, saya hanya jual biasanya sih saya bikin basicnya cuma 20, terus habis itu sisanya link term. Link termnya itu link term kan enak ya, kita bisa atur mau sampai periodenya berapa tahun ya. Kita manfaat jiwanya itu apakah sampai anaknya gede doang, misalnya aja cukup gitu ya. Misalnya anaknya sekarang umur 5 tahun, dia hanya butuh asuransi jiwa pada saat anaknya masih kecil. Nah, kalau 20 tahun kemudian kan sebenarnya anaknya udah umur 25, ya kan? Sebenarnya dia butuh proteksi jiwa hanya 20 tahun. Nah, kita pakai link term ya. Jadi link term itu bisa ngatur-ngatur kita mau covernya sampai berapa lama. Tapi kalau misalnya dia butuhnya itu adalah untuk warisan supaya bisa kasih aset yang lebih besar kepada anaknya, teman-teman harus nggak boleh sampai pendek doang, nggak boleh. Kita harus sampai misalnya 85 lah minimal ya, cover link termnya sampai 85. Jadi kita selalu customize dengan kebutuhan klien ya. Nah, terus misalnya klien ada juga yang merasa dia butuhnya pendidikan anak. Presentasi kita itu khusus hanya pendidikan anak ya. Ngomongnya itu tentang education planning, berapa biaya yang dibutuhkan. Kita hitungin future value-nya segala macam ya. Jadi teman-teman cara presentasi kita itu selalu customize ya. Jadi customize dengan kebutuhan klien. Jadi kalau teman-teman lihat ya, saya kasih lihat lagi kembali ke bahan saya. Nah, ini ya presentasi saya ya. Jadi presentasi kita itu selalu kita desain dengan yang simple, nggak boleh 5 menit ya. Kalau 5 menit lebih dari 5 nggak menarik, orang udah bosan ya. Kita presentasinya itu kita bagi-bagi ya, misalnya presentasi meninggal, kalau mau jual manfaat meninggal ya, kita ada presentasi keranjang atau presentasi properti ABC. Itu dua target yang berbeda. Kalau yang keranjang tuh untuk yang anaknya masih kecil, jadi ada resiko dalam kehidupan. Jadi yang kita tekankan adalah unsur mencintai keluarga dan ada ketakutan terhadap resiko. Ya. Nah, kalau yang presentasi yang kedua meninggal juga ya, kita jualnya produknya meninggal juga, tapi kita lebih ke arah orang yang mau meninggalkan warisan. Ya, itu kita presentasinya properti ABC. Ya, itu yang kita tekankan adalah mencintai keluarga dan kita kepengen ngasih lebih ya. Jadi kita bilang love and greed, tapi greed-nya itu dalam hal sesuatu yang positif lah ya. Nah, terus kita juga ada yang namanya mau jualan sakit kritis, kita ada presentasi namanya aset cermin. Ini udah dulu banget, zaman dulu banget kita bikin presentasi ini. Sekarang mungkin juga udah banyak yang nggak pakai ya. Mungkin udah lupa. Terus kita juga ada ICP, Instant Crisis Program. Terus udah gitu hospital kita ada presentasi namanya pagar PPH ya. Nah, terus kita juga ada presentasi mengenai retirement, kita ada presentasi mengenai education ya. Tapi saya rasa hari ini nggak mungkin ke cover semua ya. Kelihatannya sih nggak ke cover semua. Tapi saya mungkin akan coba dengan satu presentasi. Teman-teman mau apa presentasi yang saya mau bawain hari ini? Ada yang mau nulis? Ada yang mau nulis? Silakan. Mau presentasi apa, teman-teman? Teman-teman ingin materi presentasinya apa? Sebentar ya, ini chatnya. Silakan teman-teman kalau ada, udah mulai banyak yang masuk nih, Bu Cassandra. Saya pilih yang paling pertama kali masuk aja ya. Sakit kritis ada, education. Tunggu, yang pertama kali masuk. Wih, panjang banget. Langsung. Ada retirement, lalu kemudian keranjang, apalagi nih Bu, sakit kritis. Banyak yang sakit kritis, pagar PPH, meninggal dan pendidikan. Oke, saya presentasi pagar PPH aja ya teman-teman ya. Pagar PPH. Silakan Bu Cassandra.
Oke. Pagar PPH, saya mungkin pakai screen aja. Tunggu ya, saya pakai screen. Nah, jadi kalau misalnya presentasi pagar PPH itu ya, saya biasanya akan cerita bahwa setiap dari kita ini, setiap orang itu pasti akan meninggal, ya kan? Nah, kita setiap orang akan meninggal, ini 100% akan meninggal, ya. Nah, kalau kita cari tahu penyebabnya, itu terdiri dari 3 yang utama, yaitu sakit, yang kedua adalah kecelakaan, dan yang ketiga adalah lain-lain, ya. Nah, yang lain-lain ini ada 5% saja, ya. Kalau misalnya 100% total adalah 100%, berapa persen kecelakaan dan berapa persen sakit kritis kira-kira? Nah, saya biasanya akan tanya klien, lebih banyak yang sakit atau lebih banyak kecelakaan? Nah, kebanyakan orang akan bilang, oh ya sakit dong, akan lebih banyak gitu ya. Nah, saya bilang, ayo kira-kira menurut kamu tebak-tebakan aja. Berapa persen orang meninggal karena sakit dan berapa persen karena kecelakaan? Nah, rata-rata itu biasanya tuh orang akan menjawab tuh maksimum paling ini 80, terus berarti ini 15, ya kan? Nah, terus saya bilang, ternyata hasil survei WHO ya, itu dulu pernah dilakukan survei yang cukup terkenal, ternyata ini 5% dan kecelakaan itu ternyata cuma 3% dan ini ternyata 92%. Nah, kalau 92% orang harus sakit dulu baru meninggal ya, sakit dulu baru meninggal, berarti 92% akan terjadi biaya berobat dalam hidup kita, ya kan? Nah, kalau 92% akan terjadi, perlu nggak kita siapkan dari sekarang? Karena 92% akan terjadi loh, ya kan? Nah, perlu dia jawab ya. Oke, kalau misalnya kita perlu siapkan sejumlah uang untuk berobat untuk dalam hidup kita, kira-kira berapa sih yang enak untuk disiapkan gitu ya, yang aman gitu ya. Nah, saya bilang oke nggak kalau saya bilang 1 miliar. Oke, misalnya ya. Nah, kalau 1 miliar ini kita mau kumpulin dalam waktu, nggak mungkin dalam sekejap dong. Anggaplah kita mau pelan-pelan menabung selama 20 tahun. Jadi total yang kita harus sisihkan adalah setiap tahunnya itu adalah 50 juta per tahun. Nah, ini adalah angka yang tidak bisa dinegosiasi lagi karena kita kalau nggak kumpulin 50 juta setiap tahun, dalam 20 tahun nggak akan tercapai 1 miliar, betul nggak? Jadi kudu nih, ini 50 juta ini udah harus, mau seketat apapun harus cari ruang di mana pokoknya 50 juta disisihkan supaya 20 tahun itu terkumpul ada 1 M. Nah, kalau kita dengan cara menabung sendiri, itu sangatlah tidak tepat. Karena selama periode 20 tahun ini, kita itu adalah, kita was-was ya. Kita was-was, karena periode ini kita takut kan, kalau terjadi sakitnya di periode 20 tahun ini gimana? 1M-nya kan belum tersedia. Ya, seperti itu. Nah, kita bilang, eh, sekarang sebenarnya ada satu cara yang lebih enak buat kita ya, yaitu ya, kita nggak usah menabung 50 juta. Ya, kita hanya menabung 25 juta saja. Ini usia 35 ya, anggap ya. Nah, kita nggak usah menabung 50 juta, tetapi kita hanya menabung 25 juta saja per tahun. Nah, selama selama berapa tahun? Ya samain deh, 20 tahun juga ya, sampai usia 55 ya. Ini 20 tahun ya. Berarti ini sampai usia 55 ya. Saya hapus dulu. Ini 55. 55 tahun ya. Nah, terus tetapi manfaat ini akan mengcover kita sampai usia 85. Mulai dari tahun pertama kita sudah punya eh, punya jatah kalau kita sampai masuk rumah sakit bukan lagi 1 M yang tersedia, melainkan 3 miliar. 3 miliar ini adalah limit per tahun karena ini setiap tahun bisa diisi ulang di refill ya. Contoh, tahun pertama jatuh main basket pasang pen 100 juta, ya kan? Nah, tahun depan bukannya berarti sisa 2,9, tetapi tahun depan 3M-nya ini penuh lagi, ya. Terus tahun depan misalnya diare 50 juta. Habis itu yang ini nih, misalnya yang ini sih mungkin masih muda, masih ringan deh ya, masih klaimnya kecil-kecil. Tapi begitu udah mulai usia 60-an, 70-an, ini klaimnya tuh udah ratusan, mungkin berapa ratus juta ya. Nah, ini bakal jadi sering banget kita pakai sampai usia 85. Dan ini 3 3M ini 3M ini direfill terus setiap tahun sampai usia 85. Bahkan kita juga akan siapin satu limit cadangan sebesar 12 miliar
dan ini disediakan selama lifetime ya, selama lifetime sampai 85. Nah, total berapa sih yang kita setor itu kali 20 itu ya kira-kira itu hanya sekitar 500 juta. Bandingkan dengan yang kita dapatkan ya. Yang kita dapatkan itu adalah 3 miliar plus 12 miliar. 3 miliar ini pun refill setiap tahun. Nah, ini yang kita bilang adalah pagar PPH, ya. Pagar PPH kira-kira presentasinya seperti itu ya. Terus teman-teman kalau misalnya pembukaan ya teman-teman ya, kalau pembukaan teman-teman juga boleh seperti gini. Misalnya pembukaan ya, yang pembukaan yang tadi kan setiap orang meninggal 100% kan? Ya ini tunggu. Saya tampilkan video saya dulu. Oke. Nah teman-teman kan biasanya kan kalau yang tadi kan saya langsung presentasi di kertas bahwa orang itu meninggal ada karena 3 sebab. Teman-teman kalau misal pembukaan, kadang-kadang saya juga suka menunjukin kartu kredit saya ya. Saya suka bilang gini, saya punya ada 3 kartu hitam, saya bilang ya. Kartu hitam yang ini dari BCA. Saya limitnya ini nggak banyak sih, cuma 100 juta aja ya. Nah, terus kalau yang ini dari Permata ya. Ini agak gede. Ini kalau nggak salah 200 jutaan lebih ya. Nah, saya ada kartu hitam satu lagi nih. Nah, kartu hitam ini limitnya 65 miliar, saya bilang. Ya terserah deh ya teman-teman, mungkin kalau misalnya teman-teman punyanya cuma bronze A, juga tetap keren teman-teman. Bronze A berapa sih? 10 miliar, ya kan? Nah, orang kan langsung, apaan tuh gitu ya. Nah, saya bilang, tapi kartu ini hanya bisa digunakan di rumah sakit. Ya, hanya bisa digunakan di rumah sakit. Lagi pula, memang kita cuma di rumah sakit kok yang butuhnya sampai miliar-miliaran. Kalau cuma buat belanja, ini lebih daripada cukup, saya bilang. Tapi kalau misalnya di rumah sakit, kartu 2 ini nggak bakal cukup. Ya kan? Nah, kalau ini, kita memang butuhnya di rumah sakit aja. Dan ini hanya bisa dipakai di rumah sakit. Nah, habis itu teman-teman boleh juga mempresentasikan pagar PPH langsung. Jadi yang pembukanya boleh macam-macam, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, yang saya pengen sharing kepada teman-teman adalah ya, di saat COVID-19 ini, teman-teman, cara kerja kita itu udah berbeda ya. Teman-teman boleh pakai Zoom yang seperti saya punya tadi, teman-teman adalah share screen ataupun share whiteboard ya kan. Nah, presentasi. Tapi saya nggak tahu, itu tadi saya presentasi jalannya lancar nggak ya? Itu tulisan saya lancar nggak sih atau terputus-putus? Oke banget. Lancar ya. Lancar ya. Nah, teman-teman sekarang ya dengan zamannya digital ya, menurut saya teman-teman juga harus mikirin sesuatu yang berbeda ya. Menurut saya kita semua udah go digital, yang nggak akrab dengan digital pun harus menyesuaikan diri karena dengan kejadian COVID ini, kalau menurut saya bisnis yang akan survive adalah bisnis yang kita mau menyesuaikan diri karena kita nggak pernah tahu COVID akan berapa lama ya. Jadi jangan teman-teman merasa tunggu aja deh, mungkin COVID Juni kelar kali ya, belum tentu loh teman-teman. Apa mungkin September? Ya, September mah udah mau tutup tahun ya, nanti keburu kita nggak sampai apa-apa kan. Jadi teman-teman mulailah sekarang ya. Saya itu pun sampai akhirnya beli mikrofon ini karena saya disarankan oleh seorang agen dari Bandung ya, Angel, thank you banget. Saya banyak chat juga sama dia ya. Nanti saya juga akan puterin videonya Angel ya. Itu adalah salah satu cara baru teman-teman dalam menjual produknya teman-teman. Ya, be kreatif aja ya. Nah, saya akan tampilkan bahwa presentasi, teman-teman tentu pasti pernah dengar presentasi keranjang yang saya sering bawain ya. Di YouTube juga banyak, teman-teman boleh search nanti keranjang batu gitu ya. Dulu saya tradisional pakai kertas, saya presentasi seperti yang kayak tadi. Yang sekarang mungkin kita harus presentasi di screen whiteboard ya, gambar sendiri. Tapi sekarang dengan zaman digital, teman-teman itu bisa bikin video. Ya, bikin video. Nanti saya akan tampilin 2 video yang agent yang sangat kreatif. Ini presentasi keranjang ini, jujur videonya bukan saya yang bikin. Saya dapat aja kiriman dari orang, tapi presentasi keranjang ini memang kita belajar dari Gordon Hu ya dulu ya. Nah, tapi udah dibikin digital. Nah, teman-teman lihat yuk cara baru kita presentasi. Ayo Nas, puterin. Kita bisa bayangkan kehidupan ini adalah sebuah keranjang batu, di mana terdapat begitu banyak batu di dalamnya. Ada batu yang kecil
dan juga ada batu yang besar. Keranjang batu tersebut terletak di sebuah landasan. Di bawah landasan tersebut berdiri Anda dengan tangan lurus ke atas menopang landasan tersebut. Di sebelah Anda ada pasangan dan anak-anak. Anda dan keluarga berdiri di atas tanah yang tidak rata. Tanah ini melambangkan apa? Tanah ini melambangkan hidup yang penuh ketidakpastian. Hidup itu kadang naik, kadang turun. Hidup itu penuh dengan resiko dan tantangan. Apa yang sebenarnya Anda topang itu? Batu-batu itu melambangkan apa? Batu-batu tersebut melambangkan biaya hidup Anda, makan, pakaian, transportasi, dan lain-lain. Biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya orang tua, cicilan, hutang, pensiun, tabungan, dan investasi Anda. Nah, coba Anda bayangkan, apakah Anda pernah merasa lelah dengan tangan lurus ke atas menopang keranjang batu tersebut? Lalu bagaimana jika Anda melepaskan tangan Anda dan beristirahat sejenak? Apa yang akan terjadi pada keranjang batu tersebut? Keranjang batu tersebut akan goyah dan jatuh berantakan. Jadi, bagaimanapun lelahnya hidup Anda, sesulit apapun hidup Anda harus sekuat tenaga menopang keranjang batu tersebut. Nah, apa yang terjadi jika suatu saat Anda tidak bisa menopang batu tersebut? Maka dipastikan istri dan anak-anak Anda akan tertimpa beban yang sangat berat. Jadi, bagaimana kita bisa menjamin bahwa apapun yang terjadi pada kita, keranjang batu tersebut tetap berada pada tempatnya? Hanya ada satu cara. Cara menjaminnya adalah dengan membangun dua pilar di kedua sisi. Jika Anda memiliki dua pilar tersebut, maka keranjang batu itu akan tetap berada di sana selamanya. Pilar ini melambangkan apa? Pilar ini melambangkan proteksi dan uang. Silakan hubungi orang yang membagikan video ini untuk mendapat informasi lebih jelas tentang konsep keuangan ini. Oke, ya. Nah, teman-teman lihat ya, itu presentasi yang dulunya saya sering presentasiin pakai kertas gitu ya. Itu ternyata ada orang yang bikin videonya ya. Tapi saya nggak tahu siapa. Anyway, thank you ya. Dan itu kita bisa gunakan sama-sama ya semuanya ya. Nah, jadi kita bisa ajak klien kita Zoom, terus kita puterin video ini, terus habis itu kita lanjut ya teman-teman ya. Sebenarnya ada lanjutan dari presentasi keranjang ini adalah sebagai berikut ya. Saya biasanya akan bilang begini ya. Coba ya, ini saya share screen lagi. Nah, saya akan bilang kepada klien saya bahwa prospek saya bahwa sebenarnya pilarnya itu kita harus siapin berapa sih, setiap dari kita kan harus menyiapkan pilarnya ya kan. Nah, berapa pilar yang harus kita siapin? Tugas kita sehari-hari adalah membantu orang menghitung besarnya pilar tersebut ya, yang kita perlu siapin. Karena pilar setiap orang beda-beda. Pilar saya dengan pilar kamu ya tentunya beda lah gitu kan. Nah, rumus dari pilar keuangan kita adalah tunggu ya, ini kok merah ya, saya hapus dulu. Oke. Nah, jadi pilar keuangan yang harus kita siapin adalah sebesar berat keranjang dibagi dengan persentase bunga deposito ya. Jadi berat keranjang orang kan beda-beda. Nah, makanya saya tanya kira-kira berat keranjang keluarga kamu berapa nih gitu, ya kan? Misalnya dia bilang ya satu keluarga mungkin biaya hidup 20 juta kali ya. Oke, 20 juta itu saya harus kalikan 12 karena mau dijadikan tahunan, ya kan? 240 juta per tahun. Nah, persentase bunga juga persentase setahun, ya kan? Sekarang bunga deposito ya paling sekitar 6%, ya kan? Nah, jadi pilar keuangan yang kita siapkan adalah 240 juta dibagi dengan 0,06 ya, atau 6%. Kita akan mendapatkan angka adalah 4 miliar. Jadi pilar keuangan yang perlu disiapkan adalah 4 miliar. Kenapa? Karena kalau dengan adanya resiko itu terjadi, apabila kita memiliki 4 miliar ini kita depositokan
dengan bunga 6% per tahun, ya, maka kita akan mendapatkan si keluarganya akan mendapatkan bunga sebesar 4M dikali dengan 6%. Jadi bunganya adalah 240 juta per tahun atau 20 juta per bulan. Yang ini angkanya adalah sama dengan biaya hidup keluarganya. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, terus kita tanya, apakah 4 miliar ini kamu sudah siapkan, ya? Jangan hitung aset ataupun rumah yang sedang ditempati, ya. Karena 4 miliar itu adalah uang yang siap didepositokan oleh keluarga kita. Apakah kamu udah punya gitu? Nah, kalau misalnya dia bilang, waduh, kalau 4 miliar sih belum ada gitu ya. Oke, kamu kepengen nggak cepet-cepet bangun 4 miliar ini supaya pilar kamu itu cukup kuat untuk menopang, karena resiko itu kembali lagi ke gambar tadi, bisa kapan aja orang itu nggak ada kan. Nah, jadi 4 miliar itu harus disiapkan sesegera mungkin. Saya yakin kamu pasti udah punya sebagian. Mungkin kamu udah punya 2 miliar. Oke, kekurangan 2 miliarnya kamu pasti mau cari segera. Nah, tapi butuh waktu kan? Nah, kalau misalnya masih butuh waktu, mau nggak kalau saya bantu kamu makannya secara instan? Nah, itu kalimat kuncinya itu ya. Jadi kita bilang kita akan membantu dia menyiapkan instan kekurangan dari 2M tersebut. Begitu teman-teman ya. Jadi itu presentasi keranjang. Jadi kita bisa siapkan, ya tentunya teman-teman bisa pakai Prucinta boleh, mau pakai PGB yang pakai lingkungan 20 tahun, 30 tahun terserah ya. Dan itu teman-teman boleh percaya saya murah banget ya. Kalau cuma beli murni hanya live aja, apalagi misalnya periodenya hanya 20 tahun, pakai PGB, link term juga murah banget ya. Nah, teman-teman ada satu lagi cara presentasi yang menarik menurut saya, teman-teman sekarang harus rajin bikin video ya, bikin video. Nah, teman-teman saya menemukan ada satu agent yang namanya Angel ya. Angel ada di sini kah? Kayaknya si Angel ada di sini mungkin ya. Kemarin saya udah izin sama Angel, boleh nggak Angel saya posting video kamu di acara ini gitu ya. Karena menurut saya tuh dia kreatif banget ya. Menjelaskan Prucinta itu dengan sangat baik gitu ya. Saya suka sekali ya. Teman-teman yuk kita lihat sama-sama. Apa yang ingin kamu lakukan? Dan goals apa yang ingin kamu capai dalam hidup kamu? Kemungkinannya sangat tidak terbatas. Menikah, memiliki rumah sendiri, memulai bisnis kamu sendiri, ataupun liburan. Seize the moment and live your best now. Tapi jangan lupa untuk melindungi kehidupan yang kamu miliki saat ini. Tidak terlalu dini untuk kamu mulai melindungi masa depan finansial kamu dan orang-orang yang kamu cintai. Salah satu cara untuk memulai dengan Prucinta. Prucinta adalah produk asuransi jiwa syariah dari Prudential. Prucinta memberikan santunan asuransi berlipat-lipat untuk keluarga yang kita tinggalkan. Lalu bila kita baik-baik saja sampai akhir masa kepesertaan, kita akan mendapatkan manfaat jatuh tempo sebesar 110% dari premi yang sudah kita bayarkan. Kelebihan lainnya dari Prucinta adalah kamu cukup bayar premi selama 10 tahun dan kamu akan dilindungi selama 20 tahun. Setelah masa perlindungan habis, maka kepesertaan kamu pasti dapat diperpanjang tanpa medical check-up selama kamu belum 70 tahun. Dan Prucinta adalah asuransi jiwa berbasis syariah yang menggunakan prinsip tolong-menolong. Jadi kita pun dapat bermanfaat loh untuk orang lain. Segera lindungi orang-orang yang kamu cintai dengan Prucinta. Karena kita tidak selamanya hidup dunia, tapi cinta kita akan hidup selamanya. Oke, keren kan? Nah, teman-teman belajar ya, teman-teman yang video begituan nggak terlalu susah. Saya kemarin pas lihat videonya Angel, saya udah bisa bikin video promosi buat acara ini sendiri ya. Saya tampilin ada stiker-stiker gambar-gambar begitu ya. Nah, itu ternyata sangat gampang untuk dilakukan ya. Mungkin itu aja Nas, sharing dari saya. Masih ada sesi tanya jawab kalau nggak salah, waktu saya udah habis kan Nas? Keren banget. Ya, ini sebenarnya pertanyaan. Teman-teman kita boleh kasih applause dulu dong untuk Ibu Cassandra. Ya, keren banget ya teman, banyak tipsnya tuh sebenarnya saya tahu banget tuh, banyak banget tipsnya. Banyak loh ya yang iya betul, nanti kita akan sharing lagi ya di lain kesempatan. Cia, ini ada 3 pertanyaan, tapi tolong dijawab dengan singkat-singkat aja. Ya, Cia. Banyak yang nanya, Bu Cassandra, gimana sih caranya? Ibu kan sudah lama ya di Prudential. Mindset-nya Ibu itu loh, yang untuk tetap produktif gimana tuh maintain-nya? Boleh tipsnya, Cia?
teman-teman, teman-teman apa sebenarnya kita mau ngerjain apa aja ya itu harus semuanya pakai hati ya. Nah teman-teman menganggap Prudential ini adalah bisnis kita yang luar biasa nggak? Kalau buat saya ya saya sih udah kalau di Belek juga udah pasti darahnya P gitu ya. Nah teman-teman gini loh, apalagi kita ya di bisnis kita ini kan sebenarnya kita bukan cuma jualan asuransi, tapi kita mengembangkan tim ya. Nah one day kita akan jadi leader, mungkin teman-teman yang masih banyak yang jadi agent di sini, tapi kita one day akan jadi leader ya. Nah leader itu harus lead by example. Jadi kita itu nggak bisa kalau misalnya kita suruh, ya deh cepetan lah, jualan lah, masa COVID bisa kok non face to face, apalah segala macam, OTP lah segala macam. Kita tinggal nyuruh aja kan nggak bisa. Jadi kita selalu harus show dengan example diri kita sendiri sih. Jadi waktu yang kejadian COVID ini, dalam 2 minggu pertama saya berusaha keras untuk menjual Prutop pakai OTP dan akhirnya ternyata bisa. Nah begitu saya udah bisa, saya punya power untuk ngomong kepada tim saya bahwa yuk dong, saya aja bisa kok, saya aja udah dalam 2 minggu dapat API 100 juta kok gitu, lewat OTP doang loh gitu, 30 case gitu. Nah itu yang akhirnya saya bikin video dan disebarkan ke seluruh nasional, teman-teman pasti juga udah lihat ya. Itu tujuannya untuk memotivasi teman-teman juga gitu ya. Dan sebagai tambahan motivasi, saat ini udah sebulan kan ya, udah sebulan API-nya bukan 100 lagi dong ya teman-teman, pengen tahu nggak berapa? Apa dong Bu Cassandra? Sudah 250 Nes. Jadi udah sepertiga dari target Star Club ya. Jadi teman-teman, kita dalam sebulan aja bisa menyelesaikan sepertiga Star Club di rumah kok teman-teman. Nah yang kayak ginian kita harus tunjukin pakai contoh gitu, supaya yang lain bisa ikut. Itu sih mungkin itu adalah salah satu motivasi saya untuk melakukan ya, terus melakukan. Jadi kuncinya adalah lead by example sebagai seorang leader ya. Yes, Bukan berarti 1 bulan di rumah terus tidak ngapa-ngapain, tapi lebih kreatif ya. Ya harus lakukan. Ya ini ada pertanyaannya juga nih Cia. Bu Cassandra, sedikit dong kasih tahu berapa sebulan itu si 250 juta itu berapa case? Case-nya saya lupa ya. Yang terakhir kan yang saya fotoin kan 30 tuh yang 2 minggu pertama. 2 minggu pertama itu 30, API-nya 100. Kalau yang terakhir saya lupa tuh. Mungkin sekitar 50 kali ya. Soalnya ada top up juga sih. Saya juga dapetin top up-nya saya dapetin sekitar 1 miliar lebih. 1 miliar lebih lah. Oke, keren banget. Bu ya. Cassandra. Top up kan API-nya kalau 1 miliar aja 75 juta ya. Lumayan. API-nya ya. Bu, Cia, ini ada pertanyaan yang kedua nih, Cia. Ya. Tadi kan tadi Caca udah kasih hints tuh. Kalau di masa COVID kayak lagi seperti gini harus lebih kreatif, lalu kemudian banyak pakai video dan segala macam. Ini ada yang tanya, Bu, gimana caranya saya sebagai agen untuk memulai pada saat misalnya dia mungkin mau nawarin, ini cara ngomongnya seperti apa, Cia? Oke. Ya. Kalau misalnya kita memulai saat COVID ini bagus banget ya, teman-teman. Saya belajar, pokoknya teman-teman itu pertama harus tanya kondisinya dulu, seperti yang dijelasin Winner ya. Kita talk about their family ya. Kita nanya keluarganya sehat atau enggak. Itu kalimat yang paling enak lah saat ini kita kalau nyapa orang ya. Yang kedua, habis itu kita masuk ke area kerjaan ya. Jadi begitu keluarganya selesai, kita masuk ke area kerjaan. Lu udah kerja dari rumah dong, lu gimana? Atau bisnisnya gimana? Segala macam, ya kan? Nah, habis itu, barulah kita ngomong ke asuransi, ya. Saya terakhir ini sih banyak rekrut teman-teman ya, karena kondisi COVID ini ternyata tuh cocok banget untuk rekrut ya. Tapi oke, kalau jualan ya, kalau jualan biasanya sih saya akan ngomong, ngomong-ngomong, kamu tuh kalau saya sih kebanyakan jualan reselling, saya akan bilang, ternyata hospital kamu tuh belum itu loh, belum yang black card gitu. Nah, habis itu saya langsung tawarin black card ya. Nah, seperti itu. Ngomong-ngomong, sakit kritis kamu tuh masih sakit kritis yang lama. Nah, Prudential itu barusan launching yang namanya Prutop. Nah, Prutop itu intinya tuh cuman ini aja sih, Prutop itu ya tidak dibatasin lagi jumlah penyakit. Jadi dia itu pokoknya lihatnya 3 kriteria doang. Ada 3 kriteria, tapi yang paling keren adalah satu ini, yaitu perawatan ICU. Jadi kalau masuk ICU,
6-9 hari itu udah langsung masuk ke dalam kategori penyakit kritis gitu. Seperti itu ya. Jadi kita jelasin lah produknya. Jadi selalu udah nanya family, nanya kerjaan, nah habis itu kita baru masuk seperti itu. Oke. Kalau rekrut lebih bagus lagi. Jadi biasanya mereka akan ngeluh dengan Sedikit dong, pekerjaannya. Bu Cassandra. Kalau rekrutnya gimana? Secara singkat dong, Bu Cassandra. Jadi kalau rekrut paling bagus. Jadi mereka itu biasanya akan menceritakan tentang kondisinya yang udah nggak bagus lah ya, rata-rata nggak bagus gitu kan. Nah, tapi kita juga jangan jadi agent itu jangan terlalu bombastis langsung, oh ya kalau gue punya sih bagus banget loh, aduh gila naik gitu. Itu namanya kita nggak empati ya, seperti yang kata Winner tadi ya, nggak boleh ya. Jadi kita akan kebanyakan klien nanya, saya udah ngalamin, pasti mereka nanya, terus kamu asuransi gimana? Karena kita udah nanya dia pasti nanya kita. Saya bilang, ya asuransi ada dampak sih, dampaknya itu karena kan kita memang harus ketemu orang, jadi sekarang nggak bisa ketemu orang. Nah, jadi itu berdampak terhadap model cara kerja kita aja. Kita harus bisa menyesuaikan diri lewat ketemu orang, jadi lewat Zoom lah sekarang. Saya bilang, memang ada sebagian agent yang belum mau mulai, saya bilang. Nah, tapi kalau buat orang yang mau mulai, ya sebenarnya sih nggak ada dampak yang terlalu signifikan. Cuma kita harus berubah aja gitu. Yes, kita ngomong gitu sih. Nah, habis itu saya cerita dong, berarti kan dan untungnya lagi bisnis saya itu misalnya hari ini saya nggak kerja, saya tuh masih dapat penghasilan saya 2 tahun ke depan. Nah, jadi itu kan udah masuk ke bisnis kan. Jadi bisnis kita bisa dapat income 2 tahun ke depan. Nah, 2 tahun ke depan kenapa bisa begitu? Nah gini deh, lu kapan ada waktu, itu yuk, gue tunjukin lu lewat Zoom. Kita ketemuan lewat Zoom. Nanti gue akan tunjukin gitu. Nah, habis selalu kita bikin janji lewat WA, lewat telepon ya. Tapi setelah itu kita ajak dia Zoom. Nah, di Zoom itu kita bisa nunjukin bisnis kita. Ataupun kita ngajak dia lihat intip BOP kita. Ya, sekarang kan agensi masing-masing pasti udah ada BOP ya. Atau pusat juga ada BOP kan. Nah, itu kita gampang sekali ngajak orang untuk ngeliatin intip bisnis kita. Saya bilang intip aja, masuk aja. Just one click kamu masuk. Kalau nggak suka kamu tinggal keluar kok nggak apa-apa gitu. Saya sih merasa sekarang ngajak orang lebih gampang untuk lihat bisnis kita. Daripada kadang-kadang dulu tuh kita ngajakin ke kantor kan susahnya setengah mati ya. Nah, itu kalau sekarang suruh intip lewat Zoom doang mereka ya nothing tulus lah, ya lihat aja gitu. Nggak taunya ada yang daftar juga ya. Ada yang nyantol juga ya ternyata ya. Saya selama COVID ini sebulan saya udah rekrut 4 agent baru dan aktifkan 1 agent lama. Jadi agent lama ini 1 lagi mau saya ini apply aplikasi agent lagi gitu. Jadi total ada 5. Oke, keren banget. Bu Cassandra, pertanyaan terakhir nih dari seorang leader nih kayaknya. Bu Cassandra, di masa pandemi seperti sekarang ini, bagaimana Ibu memaintain tim Ibu supaya juga punya pace yang sama nih, kencengnya seperti Bu Cassandra? Apa sih tipsnya Ibu lakukan? Singkat aja, Cia. Ya, oke. Kalau menurut saya sih ya, harus personal approach ya. Kalau yang kali ini kita harus personal approach. Karena kadang-kadang kita ngomong di chat rame-rame, orang tuh merasa nggak setuju sama kita ya. Jadi kita, ini kan situasinya boleh dibilang juga spesial dan agak berat untuk sebagian orang ya, dipaksa untuk melakukan sesuatu yang totally different. Nggak semua orang tuh seperti kita yang bisa langsung cepat berubah. Jadi ya kita personal approach saja, ngajak dia Zoom, Zoom-nya itu informal, cuman kayak mau main-main gitu. Tapi habis itu kita ngajarin dia Zoom sebenarnya gitu. Saya coba coba lu attach, terus habis itu coba lu share screen gitu. Nah, habis itu lama-lama orang terbiasa dengan Zoom, agent juga gitu sih. Saya ajakin Zoom-nya itu 1 by 1 atau 2 gitu. Saya ajak Zoom personal approach lah. Oke. Jadi walaupun jumlahnya sedikit, tapi kualitasnya yang bisa kita dapetin ya. Efisien kok, kita paling Zoom-nya 1 jam doang. 1 jam, habis itu ganti lagi orang, Zoom lagi orang lain gitu, tim kita gitu. Nggak usah banyak-banyak, kalau banyak-banyak biasanya nggak ada yang diem, ada yang apa kan kita. Ya. Oke. Bu Cassandra, thank you banget. Kita nggak kerasa sudah lebih dari 30 menit dan masih banyak pertanyaan nih. Banyak yang ngejapri-japri saya juga mau minta videonya. Nanti videonya boleh ya, tadi yang video si keranjang batu tadi ya Bu. Banyak yang minta juga Bu Cassandra. Sekali lagi teman-teman, keranjang batu saya ya. Boleh ya Syah, nanti ya videonya ya. Banyak yang minta tuh videonya. Boleh. Lagian yang keranjang batu bukan punya saya sebenarnya. Ya.
Oke, sekali lagi Kak Sandra, terima kasih banyak sudah sharing buat Thank teman-teman you agent semuanya. dan sekali lagi terima kasih juga buat teman-teman yang masih stay tune di acara kita, jangan kemana-mana dulu. Terima kasih, ini ada ucapan terima kasih kita juga buat Kak Sandra. Ya, Bu Cassandra, terima kasih banyak. Ya. Nanti kita akan berikan setelah kita sudah boleh berjumpa. Dan teman-teman, ya kalimat penutup dong supaya mereka setelah ini bisa melakukan lakukan yang setelah sesi ini besok lakukan apa aja. Kasih kalimat pamungkas deh, Cia. Silakan Cia, singkat aja. Kalimat pamungkas ya. Oke, teman-teman. Jadi gini, koin itu selalu ada dua sisi ya. Jadi dengan kejadian pandemi ini, kalau menurut saya teman-teman selalu menjadi pilihan kita itu mau lihat dari sisi positif ataupun negatif ya. Tapi percaya saya, kalau teman-teman selalu pandang dari sisi negatif itu nggak akan menghasilkan sesuatu yang baik buat teman-teman ya. Nggak ada untungnya. Lebih baik kita memilih untuk memandangnya itu secara positif aja ya. Selalu ada rencana Tuhan yang baik buat kita. Kalau itu sih yang saya lihat ya. Jadi saya selalu melihatnya itu, aduh ini jawaban doa dari Tuhan buat saya kali ya, cara kerja begini kok kayaknya lama-lama saya suka gitu dan bisa dilakukan di mana aja gitu. Even nanti Agustus mungkin saya mau temenin anak saya sekolah di Amerika, saya juga bisa lanjutkan cara kerja seperti ini di sana gitu. Nah jadi always see the positive side ya, itu akan membawa hasil. Kalau teman-teman selalu lihat dari yang negatif, nggak akan ada hasil apa-apa. Yang rugi teman-teman sendiri. Jadi dengan attitude yang positif bisa ngedrive kita untuk juga melakukan aktivitas yang positif juga yang pastinya menghasilkan ya. Iya betul. Ya. Sekali lagi thank you so much dan juga buat teman-teman agent dan leader. Rasanya seneng nggak sih ada workshop seperti ini? Masih mau lagi nggak kira-kira? Ya. Nah kita punya beberapa informasi penting buat teman-teman untuk stay di sini. Kita juga akan lakukan lagi New Agent Sales Workshop untuk seri kedua. Dan ingin tahu untuk bisa mengikuti acara ini, boleh difoto kalau lihat di tampilannya di masing-masing gadgetnya. New Agent Sales Workshop Part 2, khusus untuk agen yang dikontrak pada tahun 2019 sampai 2020. Periode kontesnya dari 21 April hari ini, hari Ibu kita Kartini, sampai 31 Mei. Dan syaratnya mudah saja, aktif dengan satu case dengan minimum APE 6 juta rupiah. Ya teman-teman, don't worry, ini nanti flyersnya akan disebar untuk ke teman-teman ADS dan RADD dan TH-nya. Dan informasi penting keduanya, jangan lupa besok kita juga ada sesi dari training department kita. Nah, ini yang lagi hits ya, Cekatan Purcinta. Teman-teman pastikan jangan sampai ketinggalan acaranya besok, Rabu 22 April 2020 jam 10 pagi. Dengan tema tingkatkan produksi Anda hingga 2 kali lipat dalam 1 minggu. Tadi sudah bisa dibuktikan ya oleh Bu Cassandra dan juga oleh winner tadi. Sudah pecah telur ya. Nah, acaranya teman-teman bisa daftar registrasi melalui Bitly. Ayo kita cepat Cekatan Purcinta. Acaranya besok. Jangan sampai lupa, silakan difoto flyers ini buat teman-teman karena kita menghadirkan 2 orang pembicara yang luar biasa. Ibu Yan Yan, Agency Director, dan Ibu Arti Yulistia juga seorang Agency Director. Dan seperti tadi Bu Cassandra bilang, segala sesuatu itu kita bisa lihat peluangnya. Selain peluang untuk bisnis dalam penjualan, juga dalam proses melakukan proses rekrut. Nah, tanggal 23 April, hari Kamis, kita juga punya acara GBOP kita nih dengan mengangkat tema Never Too Young to Be Rich. Ini 2 orang yang energik banget. Rasanya rugi kalau teman-teman nggak mengikuti acara GBOP kita kali ini. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya untuk segala perhatiannya. Kita masih banyak sekali sesi-sesi yang sangat positif oleh Prudential siapkan buat teman-teman agent dan leaders. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk winner dan Ibu Cassandra, juga teman-teman agent dan leaders yang sampai dengan saat ini juga masih stay tune bersama kita. Teman-teman, apapun yang teman-teman dapatkan secara positif di sesi kita pada sore hari ini, jangan hanya sekedar dicatat, disimpan di dalam hati, tapi yang paling penting adalah Anda mau melakukannya. Mulai besok,
rencanakan dengan tepat apa yang harus saya lakukan, dan pastikan Anda menjadi orang yang positif, selalu berpikiran optimis, dan tetap produktif. Sekali lagi, saya Agnes Sawitri, mohon undur diri, dan sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Jangan lupa besok ada acara Percekatan Perucinta, lalu kemudian acara-acara GBOP kita. Dan kami menunggu juga untuk teman-teman mengikuti sesi New Agent Sales Workshop kita di seri kedua. Sampai jumpa dan stay healthy, stay happy, dan stay productive. Semangat pagi!